Pak Yulianto, beliau adalah direkturnya Austindo. Silakan mungkin beliau yang kenalkan produk Austindo seperti apa. Pengalamannya sedikit berbeda dengan Kang Hendra. Kami meeting banyak banget dengan authority ya, dengan authority ekspor Indonesia. Ya semua pahit dan manisnya lah. Tapi ke Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Oke, suara saya cukup jelas Pak. Jelas, Bapak Ibu sekalian. Jelas ya. Ya, jelas. Terima kasih sekali nih Pak Isnandar sudah ajak saya join untuk ikut dalam webinar ini. Buat saya pertama-tama saya sangat mengapresiasi sekali oleh Pak Isnandar ini. Terus terang sebuah gebrakan yang luar biasa ya di tengah kelesuan ekspor yang saat ini terjadi, tidak hanya di negara kita tentunya gitu ya. Artinya buat saya secara pribadi tadi sudah diperkenalkan, saya Yulianto kebetulan Chief Officer di Austindo. Jadi kita di construction. Jadi bisnisnya ini agak sedikit Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin juga dari sisi pemerintah untuk ekspor sendiri ini nggak dilirik gitu, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau dalam daftar nama itu kita daftar namanya lain-lain. Jadi saya terus terang sangat prihatin sekali, padahal potensi ekspor untuk building material ini cukup tinggi sebetulnya. Tidak melihat kita dalam hal ini. Dan kita termasuk orang yang beruntung, perusahaan yang beruntung, artinya dari beberapa seleksi di Kementerian Perdagangan pada saat itu, kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan semacam export coaching program dari pemerintah. Makanya kita banyak sekali berhubungan dengan pemerintahan gitu. Jadi pengalaman dengan Pak Is sendiri pada saat itu juga event pemerintahan ya Pak Is ya di Indonesia komit atau apa saya lupa itu ya pada saat di Bali. Terus kita ketemu di area duta pada saat itu. Kemudian pada saat itu kita ketemu dan memang kita pada saat itu kepingin masuk market di Afrika gitu. Jadi Austindo sendiri sebetulnya sudah jalan ekspor cuma pasif Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dari tahun 2000-an itu sudah masuk ke Asian market, Asia Pasifik itu, lalu Singapura gitu. Jadi kita ini produk yang termasuk banyak diminati dalam dunia building industry, dan makanya di Singapura itu rata-rata kalau apartemen hotel-hotel mewah itu mungkin Bapak Ibu nggak pernah perhatikan gitu ya. Kalau di area kamar mandinya itu kebanyakan produk kita itu. Gitu. Jadi kita kepingin masuk atau nambah market baru sebetulnya di area yang sebetulnya sama sekali gelap gitu ya. Afrika sendiri, kenapa kita tertarik? Awalnya ya dari pemerintah sebetulnya. Sosialisasi yang mereka lakukan ke beberapa perusahaan industri di Indonesia tentunya berharap, karena tadi seperti Pak Is sampaikan, Afrika itu negara yang kalau bisa dihindari deh. Gitu. Artinya jangankan kita ya, istilahnya petugasnya sendiri, istilahnya orang kementerian sendiri kalau bisa jangan deh bertugas di sana gitu. Karena ya kalau di Eropa, di Australia itu mungkin mereka lebih banyak fun-funnya ya, sebetulnya nggak betul-betul. Bukan kita menjelek-jelekan, bukan. Artinya effort mereka untuk melakukan sesuatu itu lebih mudah ketimbang wilayah-wilayah Afrika gitu, atau wilayah yang sebetulnya yang sangat dihindari gitu. Artinya makanya dari sisi pemerintah mereka memberikan insentif buat kita pengusaha di sini supaya bisa masuk ke Afrika dan mau gitu. Karena nggak semua orang mau walaupun diundang. Itu pengalaman kita yang terjadi seperti itu. Jadi bahkan kita pada saat itu ketemu dengan Karim, Pak Is cukup tertarik dengan produk kita karena ya mungkin Pak Is juga merasa mungkin masih baru pada saat itu. Loh ini building material boleh juga gitu ya. Artinya tidak ada satupun pemerintah yang melirik ekspor ini gitu loh. Sementara kita dengan susah payah sudah lakukan ekspor sebetulnya dari awal. Jadi ada datanya di pemerintahan, di kementerian itu. Jadi ekspor kita sebesar apa. Nah, kemudian untuk makanya kita diundang terus, kita di-invite dan kita terpilih pada saat itu 25 perusahaan yang salah satunya dapat pelatihan 1 tahun coaching program dari Kementerian Perdagangan di Jepang. Pada saat ini kita masih punya jaringan, kita cukup kuat di sana. Cuma ya lagi-lagi, artinya kita bukannya alergi dengan pemerintah, artinya kita harus melakukan kolaborasi, termasuk dengan Pak Isnandar ini, kita juga konsep itu sama gitu. Jadi kita lakukan kolaborasi gimana caranya, dan betul yang seperti dikatakan Pak Is, itu bayar orang untuk eksportir langsung itu nggak murah, Bapak. Makanya perusahaan waktu itu tunjuk saya, jadi diberikan penugasan khusus gitu pada saat itu, ya udah kamu yang pegang ekspor market gitu. Makanya kita tidak cari orang lain pada saat itu. Akhirnya 2 tahun terakhir, 3 tahun lah ya, 3 tahun terakhir saya yang handle ekspor market gitu. Sementara dari dulu memang saya punya background di marketing sales gitu ya. Jadi dari Singapura segala macam kita sudah punya pengalaman ekspor. Ini tinggal kita lanjutkan. Ternyata nggak begitu
gampang gitu ya, nggak begitu seperti yang digambarkan oleh pemerintah, ini dapat insentif bareng sama kita. Pada saat itu kita diskusi, akhirnya kita waktu itu sepakat, oke Pak, kita kerjasama dengan jangka waktu tertentu dengan Pak Is pada saat itu, melibatkan juga owner perusahaan, dan kita cukup happy pada prinsipnya, walaupun bayarnya ini yang boleh dibilang tadi mungkin kalau Filipina ini ceritanya Pak Hendra tadi yang senang-senang ya Pak ya, sampai sekarang masih dapat gitu ya. Kalau kita ke bagian yang mungkin agak sedikit buruk gitu ya, tapi kita menanggapi ini dengan positif. Itu kita juga nggak mau menjadikan korban siapapun, termasuk Karim dalam hal ini. Dan kita cukup apresiasi apa yang dilakukan Karim, effortnya sudah luar biasa buat kita secara pribadi, secara perusahaan. Jadi yang disampaikan Pak Is dalam presentasi tadi, itu sebetulnya shipment dan payment pun juga nggak begitu mudah, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Pak Is bilang ini sih gampang gitu ya, tapi buat kita, pengalaman pribadi ini gitu Bapak Ibu sekalian, Afrika ini luar biasa. Kita waktu itu nekat pada saat itu sama Pak Is, udah kita nggak, Pak Is sudah sarankan beberapa kali, ya kan, Pak ini untuk ekspor market Afrika agak riskan nih. Bahkan kita berani ambil resiko dengan kasih kredit gitu. Cuma beruntungnya kita pada saat itu ya tipikal saya juga orang yang cerdas seduk gitu ya. Kita berani masuk kemana-mana pada saat itu. Pak Is juga saya ajak-ajak, saya teng-teng gitu ya. Sebagai orang yang mungkin sudah banyak pengalaman ketimbang saya pada saat itu. Kita menghadap ke Exim Bank, sampai petinggi-petingginya Exim Bank itu tahu kita, ya kan. Bahkan mereka akui ini orang pertama nih dari yang golongannya UMKM itu yang berani masuk ke kita minta dibiayai gitu ya, walaupun tidak terjadi pembiayaan itu gitu kan. Akhirnya kita pada saat itu karena kita jaminkan kredit pada saat itu Bapak sekalian ke Afrika, kita dapat order nggak besar pada saat itu. Tadinya mau satu kontainer itu nilai kita 2-3 M. Cuma ya lagi-lagi ini terkendala masalah payment segala macam, dan kita mau lihat juga artinya kalau kita kehilangan duit sebesar ini kan ya resikonya cukup tinggi ya Afrika ya. Ya udahlah kita coba dulu 2-3 CBM lah ya kan gitu kan. Jadi kurang lebih nilainya pun juga cukup besar, hampir sekitar 400 jutaan pada saat itu. Cuma pada saat itu kita sudah sampaikan Pak Is gimana menurut Pak Is gini-gini. Pak Is sampaikan ya Pak, terserah Pak Yul sama tim, dia bilang gitu kan, resikonya seperti ini. Jadi itu yang sebetulnya kita dapat gambaran secara tidak langsung dalam hal ini, karena kita siapapun itu sama klien sama partner itu kita selalu jadikan sebagai sahabat, saya terutama. Jadi hubungan kita cukup baik ya, cukup dekat, walaupun ada masalah apapun yang terjadi, kita lakukan koordinasi dengan baik gitu, dengan tim Karim terutama, dengan Pak Is dalam hal ini. Jadi pada saat itu akhirnya kita minta financing dari sisi pembiayaan untuk pembeliannya. Ternyata tidak bisa dilakukan, tidak sesuai dengan program. Pak Is tahu persis programnya sudah jor-joran kemana-mana, mereka sampaikan akan ada sosialisasi pembiayaan segala macam. Pada saat maju mereka mundur. Pak, kita ini untuk maju untuk perusahaan-perusahaan besar. Artinya yang omset itu sekitar berapa triliun pada saat itu. Saya bilang, loh kalau kayak gini mana bisa ngejar UMKM? UMKM 1 miliar itu udah besar banget Pak, saya bilang gitu kan. Artinya pada saat itu, udahlah ada opsi lain nggak? Kita maju terus tuh. Saya selalu koordinasi dengan Pak Isnanda pada saat itu. Bahkan kita sampai didatangin sama kepala ITPC Lagos pada saat itu karena kita ekspor ke Nigeria. Jadi mereka kasih solusi, kenalin sama direktur langsung, kita negosiasi, akhirnya dapat pembiayaan, cuma pembiayaan piutang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini cerita yang sebetulnya berharga buat Ibu Bapak Ibu sekalian, supaya mudah-mudahan tidak terjadi sama Bapak Ibu sekalian. Ini cerita pengalaman yang menurut saya bukan buruk ya, artinya memang kita bukan terjebak juga kondisi. Pada saat itu kita ekspor bulan Februari barang sampai di Nigeria, baru bulan September barang itu bisa keluar. Karena pada saat itu pas persis terjadi COVID-19 gitu. Jadi hampir 7 bulan barang kita mandek, karena kita sektornya industri properti sama building, tidak hanya di Indonesia, sampai saat ini pun kita masih work from home. Artinya ini dampaknya besar sekali buat kita karena konstruksi ya. Beda dengan mungkin Pak Hendra yang lebih ke barang-barang konsumsi setiap hari ya Pak ya. Kalau kita bicara project soalnya agak sulit. Jadi barang tersebut pun sampai di sana pun juga belum bisa dijual gitu sampai saat ini. Artinya sampai jatuh temponya juga tidak bisa dibayar. Akhirnya kita klaim ke pihak asuransi. Ya alhamdulillah setelah perjalanan panjang mungkin Pak Is ikutin hampir sekitar 2 tahun lah ya. Kurang lebih dari tahun 2019 ya. Baru 2021 itu kita bisa terima klaimnya. Walaupun hanya dibayar 90%. Cuma lagi-lagi Pak, kalau perusahaan kita perusahaan industri dalam bidang konstruksi, margin kita cukup besar. Jadi kita tidak seperti konsumsi komoditi ya, yang untungnya mungkin tipis sekali ya. Bahkan kita bisa kasih diskon itu sekarang cukup besar gitu. Jadi even kita dibayar hanya 90%, buat kita itu tetap profit gitu ya. Artinya itu yang kita bisa share ke Bapak Ibu sekalian.
Yang lain-lain kita juga masuk ke pasar US juga masuk. Cuma lagi-lagi semua juga stuck semua gitu ya. Jadi dengan Karim ini terus terang kita merasa juga banyak terbantu ya dari sisi pengetahuan yang even ada masalah pun kita masih bisa bekerja sama. Tadi saya sampaikan karena menggaji seorang export manager itu juga nggak begitu murah gitu ya. Artinya dengan pengalaman beliau, apalagi Afrika ya, mungkin untuk wilayah lainnya kita belum tahu nih. Kalau Pak Isnandar ini kan saya tahu memang udah cukup expertise di Afrika. Jadi saya pikir ini merupakan pengalaman yang cukup menarik ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu ya Pak Is ya, Pak Isnandar. Pak Yulianto, makasih banyak. Ya, Ya, ini makasih banyak. Salam buat Pak Owner ya, yang sebut nama beliau. Jadi Bapak dan Ibu yang mana Pak Yulianto malah tendang. Buat Pak Yulianto, Bapak dan Ibu, tadi yang mungkin kalau boleh saya kasih garis bawahi sama beliau, produknya marginnya tinggi sebenarnya, jadi secara itu safe. Kedua, yang tadi kalau saya ulang bahasa dengan lebih to the point, kita tuh beliau mau ikut program pemerintah tuh yang maju ekspor ke Afrika. Kalau tadi ingat lihat situasinya yang Pak Yanto bilang, apa yang diumumkan dengan apa yang mau dieksekusi itu jauh gitu ya. Umumkannya kemana, begitu eksekusi itu jauh, gitu ya. Ya kami yang berdua itu datang ke pemerintah, kan kita yang datang ke. Jadi apa yang ditawar tidak seperti yang diumumkan intinya ya begitu ya, karena yang namanya program pemerintah pasti ada syarat dan ketentuan berlaku kan gitu ya. Kata indah kenyataan. Indah kenyataan. Jadi itu yang kami hadapin, kami berdua, saya dari Karim, beliau dari Ostindo, kita yang berdua setiap meeting tuh duduk sebelum meeting kita duduk bareng dulu ya. Kita posisinya apa nih? Saya dengerin beliau, Pak Is kita gini. Dan ada beberapa yang namanya kita beda pendapat. Saya bilang Pak Yulianto saya nggak setuju nih kayak gini, saya nggak karena gitu. Tapi keputusan sama beliau. Pak Is kita keputusannya gini. Saya kasih analisa saya gini. Oh ya udah, dan saya sangat menghargai keberanian dan konsistensi Pak Yulianto itu mengambil keputusan. Saya sangat menghargai. Beliau mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pandangan saya, tapi beliau mengatakan perusahaan harus jalan Pak, jalan. Ini area baru memang sesuatu yang baru. Saya berani ambil ke situ. Saya udah ngomong Pak, ada begini-begini gitu ya. Karena kutip ya Pak Hendra tadi mengatakan saya yang jadi bad cup-nya di negosiasi. Kalau Pak Yulianto saya tuh broker ya. Saya ngerem gitu, kebayang. Saya tuh broker, saya yang ngerem. Kalau broker kan gue jogrokin aja lah gitu ya, karena kalau lu jadi kan gue dapat uang kan gitu ya Pak Yulianto ya. Saya tuh broker, saya yang ngerem. Pak Yulianto rem dulu Pak. Itu anehnya kita tuh. Betul ya bos ya. Beliau ngegas tuh. Betul. Beliau ngegas. Karena kalau broker ya saya bilang harusnya posisi saya jokin aja lah kayak gitu ya, kan setelah beliau menjual saya dapat uang, habis itu saya nggak peduli kan, itu yang terjadi. Enggak, ini saya ngerem. Pak nggak bisa Pak, tahan dulu sampai saya bilang Pak, kalau Pak Yulianto ngambil keputusan gini, risikonya gini, jangan tanda kutip bukan advice-nya Karim International ya Pak Yulianto, nggak apa-apa, ini keputusan saya, tapi Pak Is ikut. Dan saya ikut. Begitu waktu itu kita punya sama, dan salah satu yang saya hormatin Pak Yulianto banget, ya memang beliau sangat profesional, sangat pegang kontrak. 2 bulan lalu ya nelponnya, Dar ini uangnya udah ngalir nih, dapat komisi. Aduh, alhamdulillah dapat komisi. Begitulah cara kita. Ya. Dapat akhirnya gitu. 2 tahun ya bro ya. Nah, poinnya Pak Yulianto 2 tahun. Poinnya Pak Yulianto itu begitu betul, yang kami di Karim kita sampaikan juga. Anda kalau mau ekspor manager, mau ekspor, Anda mau bayar berapa manpower? 2 tahun otak-atik segini, gaji berapa? Dan mohon maaf, bisa jadi si salesnya keluar ya. Mulai lagi dari nol, tidak tahu masalah. Belum dapat order, udah bikin kesepakatan, bayar 6 bulan, habis itu dia keluar, betul nggak? And you will face this thing. Bapak dan Ibu, yang saya ngomongnya ke pengusaha. Anda akan menghadapi hal ini. Anak buah Anda bikin kesepakatan,
Dan dia keluar. Ekspor. Ke Karimkan saja.